Marhaban ya Ramadan. Kajian Ahad Paja Masjid, Beta Rochmar, Banyumanik, Kota Semarang. Ya Maliku ya Kudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaimin ya Aziz, ya Jabbar Mutakabir, ya Khaliqu ya Bari. Pertama soleh, berlomba dalam kebaikan, dalam rangka rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga sahabatnya yang kita semua menantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Dan semoga amal ibadah kita sampai hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah berjumlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pertemuan kali ini selama Ramadan kita akan mengkaji hadis sahih tentang kemuliaan Ramadan. Kali ini kita bahas tentang kewajiban puasa Ramadan dan penjelasan keutamaan puasa dan yang berkaitan dengannya. Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum ila qouli ta'ala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Allah Subhanahu berfirman, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Sampai firman-Nya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 123 sampai dengan 185. Hadirin jamaah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat di atas menunjukkan khitabnya adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhalladzina aslamu, orang-orang yang beragama Islam. Tapi yang diwajibkan bagi orang-orang yang beriman. Artinya apa? Barangkali banyak di antara umat Islam itu yang belum berpuasa dengan berbagai alasan, maka hanya orang yang beriman yang akan mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan ibadah puasa itu. Karena puasa itu bagian dari panggilan keimanan kita untuk melaksanakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika kita dalam kondisi tertentu, musafir yang sudah ditentukan jaraknya untuk boleh seseorang itu berbuka puasa, dan musafir atau perjalanan itu membolehkan orang berbuka puasa, artinya memenuhi syarat gitu ya, bukan dalam perjalanan maksiat. Kemudian dalam beberapa fikih menjelaskan jaraknya ada berapa? 81 kilo. Maka minimal jarak itu dibolehkan untuk berbuka. Boleh. Tapi ketika kita masih mampu, maka sebaiknya juga berpuasa. Demikian juga ada di antara barangkali sahabat-sahabat kita, tetangga kita yang dia berprofesi sebagai pekerja keras gitu ya, atau pekerja yang di lapangan. Maka ketika hari itu dia berniat tidak puasa karena alasan seperti itu, maka tidak dibolehkan. Seharusnya bagaimana? Seharusnya hari itu dia juga berniat untuk berpuasa, meskipun dia kerja keras, ya. Siapa tahu hari itu nanti
mandornya membuat dispensasi atau membuat satu hal yang akan menyebabkan puasa kita itu bisa cukup 1 hari. Nah, ketika kemudian di tengah-tengah kita ini bekerja kok kehausan, nggak kuat, boleh diperbolehkan untuk berbuka, tapi harus apa? Mengganti pada kesempatan yang lain. Jadi tidak kemudian karena alasan kerja keras kemudian dia nggak niat berpuasa, tidak diperbolehkan dalam beberapa kajian fikih. Oleh karena itu, jamaah Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berkaitan dengan ibadah puasa. Nah, sebelum kita masuk ke kaitan yang hadis tentang puasa, ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh para jamaah. Ustaz, bagaimana kalau saya ini tadarus Al-Quran sebelum puasa itu belum khatam? Apakah ketika Ramadan saya harus memulai dari juz baru? Saya jawabannya benar. Dan beberapa ulama berpendapat bahwa ketika kita tadarus Al-Quran di luar Ramadan itu belum khatam, maka sebaiknya kita lanjutkan. Ya, jangan kemudian meninggalkan sisa yang belum kita baca itu. Gitu ya. Jadi artinya kita meninggalkan sisa ayat yang kita belum baca kemudian memulai dari yang baru. Oh, yang kemarin aja belum selesai harus dimulai baru. Logikanya begitu. Sehingga panjenengan semua yang kemarin sudah tadarus Al-Quran kemudian belum khatam, maka di Ramadan ini dihatamkan. Justru menjadi motivasi untuk lebih sering-sering kali bertadarus Al-Quran, karena Ramadan itu syahrul Quran, bulan Al-Quran, bulan di mana diturunkan permulaan dari ayat Al-Quran. Ini yang ditambah pada kesempatan pagi hari ini. Kita lanjutkan hadis yang berkaitan dengan ibadah puasa. Wa ana radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana azibi wa siyam junnatun fa idza kana yawmu shawmin ahadikum fala yarfus wa la yasbab fa in sa'atahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'imun walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la hawla fi famil shawmi atyabu indallahi min rihil miski lisaimi farhatan yafruhuma idza aftara farha fi fitrati wa idza laqiyahu fariha bi sawmi muttafaqun alaih. Artinya Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla berfirman, setiap amal anak Adam adalah baginya kecuali untuk puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan mengganjarnya, memberi pahalanya. Puasa itu adalah perisai. Ya, siyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Maka pada hari puasa salah seorang di antara kalian janganlah ia berkata yang kotor dan bertengkar. Jika seseorang mencelanya atau mengajaknya berkelahi, hendaklah ia mengatakan inni shaimun. Saya sedang berpuasa. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang yang puasa itu lebih baik di sisi Allah daripada wangi minyak kasturi. Bagi orang yang puasa itu ada 2 kebahagiaan. Lisaimi farhatan. Kebahagiaan yang mereka alami apabila dia berbuka, idza aftara fa yabrihi, dan dia bahagia dengan bukanya. Apabila ia bertemu Rabbnya, ia berbahagia dengan puasanya. Hadis muttafaqun alaih. Jadi jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, hadis yang sudah menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita itu beribadah selain berpuasa, pahalanya itu jelas, ya, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalam hadis berikutnya akan dijelaskan. Kemudian kecuali untuk puasa. Puasa itu as-shaum li.
dan Allah akan menggantinya, akan memberikan ganjaran kepadanya. Spesialis untuk puasa itu Allah yang akan memberikan satu surprise ketika puasa kita berhasil. Ibaratnya secara logika, seorang karyawan dia mendapat proyek pekerjaan yang oleh bos diperintahkan, Fulan, kamu saya beri tugas ini, selesaikan dengan baik. Bos tidak menjelaskan apa yang dia dapatkan ketika menyelesaikan pekerjaan itu. Boleh jadi, ya, apa yang ketika sudah menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik, bosnya akan memberikan surprise yang di luar dugaan. Nah, apabila pekerjaannya itu berhasil. Sama dengan puasa. Ketika puasa kita nanti dikerjakan dengan baik, puasa sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala itu kita kerjakan dengan baik, maka Allah akan berikan surprise kejutan ya, yang luar biasa yang kita tidak sangka-sangka. Nah, ini sehingga khusus untuk pada puasa itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang akan memberikan ganjaran pahala. Kemudian yang berikutnya, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi, lebih baik daripada apa? Minyak kasturi. Nah, bagaimana kalau gosok gigi? Dalam kajian fikih, gosok gigi itu kita boleh nggak? Nah, ketika jenengan makan sahur tadi itu hendaknya sebelum sholat subuh apa? Gosok gigi. Atau kalau lupa bagaimana? Ya ketika waktu pagi, mandi pagi itu juga boleh. Tapi kalau saatnya sebelum jam 11 sebelum zuhur, ya, sehingga supaya tidak terkena hukum makruhnya itu. Sehingga namanya ketika kita pagi sudah menggosok gigi, kita sudah fresh. Bahkan dalam hadis yang terakhir kita sempat baca, kita pernah pahami, sebelum sholat itu Rasulullah ada hal yang disunahkan. Di antaranya apa? Bersiwak. Maka kalau di Mekah itu di toko-toko kaki lima dijual kayu siwak yang panjang. Ada yang pakai tongan, ya, ada pegangannya. Ada kayu siwak itu yang masih utuh, bisa kita pakai untuk bersiwak karena sunnahnya bersiwak. Itu kalau ada siwak, kalau nggak ada bagaimana? Ya, gosok gigi supaya ketika menghadap Allah itu mulut kita sudah fresh, tidak bau. Ketika kita puasa, bau mulut orang yang puasa, bau mulut kita itu lebih wangi, lebih baik daripada minyak kasturi. Yang belum pernah tahu aroma yang kasturi, silahkan dicoba. Ya, di beberapa toko minyak itu ada mas kasturi kayak apa baunya. Jadi itu bisa kita coba. Kemudian yang berikutnya, wa fi riwayatin lahu yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatuhu min ajli asyahu li wa anajibihi wal hasan wa asri amsalihah. Oleh yang lain disebutkan ia meninggalkan makanannya ya, ketika puasa, minumannya dan syahwatnya karena aku. Puasa itu untukku dan aku yang akan mengganjarnya. Dan kebaikan itu diganjar dengan 10 kali lipatnya. Nah ini jadi contoh kecil ketika kita berbuat baik dalam kondisi berpuasa, ya, Allah akan lipatkan 10 kali kebaikan, bahkan yang berikutnya lebih. Wa fi riwayatin Muslim, wa amal ibn Adam yudha'af al-hasanat bi amsalihah illa 700 dhifin. Wallahu ta'ala illa as-sawmu fa innahu li wa ana ajibin yada'u syahwatahu wa tu'amahu min ajli lis-sawmi faqatan farhatun fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih wal khawfu fihi atyab indallahi min rihil miski. Dan dalam riwayat yang lain, Imam Muslim meriwayatkan sebutkan setiap amal anak Adam akan dilipat gandakan satu kebaikan atau diganjar dengan 10 kali sampai bahkan 700 kali lipat. Nah ini subhanallah ya. Allah berfirman, kecuali puasa. Puasa adalah untukku dan aku yang akan mengganjarnya. Ia meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena aku. Bagi orang yang puasa itu ada 2 kebahagiaan. Satu kebahagiaan ketika ia berbuka,
dan satu goyang itu ketika ia bertemu dengan Rabbnya. Dan bau mulut ketika puasa lebih baik daripada di sisi Allah ya. Bau mulut yang berpuasa lebih baik di sisi Allah daripada wangi minyak bisik. Tapi kalau tadi kasturi, sekarang refill whisky. Sehingga jamaah Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita bayangkan inilah kelebihan umat Nabi Muhammad. Ketika kita berbuat baik ya, di bulan Ramadan, ketika kita berpuasa ini ya, Allah lipat gandakan 10 bahkan sampai 700 kali lipat. Jadi nyata imbalannya itu jelas. Dengan sedekah pagi hari ini itu kalau 5.000 dikali 10 sudah berapa itu? Kali 700 kali lipat sudah berapa yang kita dapatkan? Maka sedekah itu tidak akan membuat orang menjadi miskin, tapi justru akan semakin kaya, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada salah ustaz yang membuat buku The Miracle of Giving, kekuatan bersedekah. Al-ayatul mulia kalau hadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan tangan di bawah. Maka mari kita motivasi diri kita untuk menjadi orang yang berada di tangan kita itu di atas. Maka ada sebuah komunitas TJA ya, tangan di atas. Komunitas TJA itu komunitas tangan di atas. Orang yang suka apa? Memberi. Karena memberi itu lebih mulia daripada meminta. Itu motivasi kita. Sehingga jamaah berjuang kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersedekah baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kecuali berpuasa. Puasa itu adalah milik Allah untuk Allah dan Allah akan mengganjarnya. Kemudian orang yang berpuasa itu mendapat 2 kesenangan. Lis-shaimi farhatan. Kesenangan yang pertama apa? Ketika berbuka. Sedangkan kalau puasa itu ditunggu apa? Waktu maghrib. Dan puasanya beduk ya. Anak-anak itu puasa beduk. Boleh nggak puasa beduk? Anak-anak belum balik boleh. Jadi kalau sudah balik ya, bahkan ketika kita dalam kondisi tersebut dibolehkan untuk berbuka puasa. Dilanjutkan hadis yang berikutnya, wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah ya Abdullah hadza khairun faman kana min ahli sholati du'iya min babi sholat faman kana min ahli jihadi du'iya min babi jihad faman kana min ahli siyam du'iya min babi rayyan faman kana min ahli shadaqati du'iya min babi shadaqah. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah ma'alaman du'iya min tilka abwab min darurah hal ahadun min tilka abwab kulliha faqala an wa arju an takuna minhum muttafaqun. Jadi Abu Rasulullah bersabda, barang siapa yang berinfak dengan sepasang sesuatu di jalan Allah, ia pasti dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, ini lebih baik. Maka barang siapa yang termasuk ahli sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat. Barang siapa yang termasuk ahli jihad, ia akan dipanggil dari pintu jihad. Barang siapa yang termasuk ahli puasa, ia akan dipanggil dari pintu rayyan. Bab rayyan itu pintunya orang yang ahli berpuasa. Dan barang siapa yang termasuk ahli sedekah, ia akan dipanggil dari pintu sedekah. Abu Bakar berkata, demi mengorbankan ayah dan ibuku untuk wahai Rasulullah, tidak ada kerugian bagi orang yang dipanggil dari pintu-pintu itu. Maka apakah ada seseorang yang dipanggil dari semua pintu-pintu itu? Rasulullah SAW menjawab, ya, dan aku berharap semoga engkau termasuk dari mereka. Subhanallah, hadis muttafaqun. Jadi karakter sahabat itu, mereka ketika beramal baik
berlomba-lomba. Ya. Bahkan satu ketika Sayyidina Umar itu akan berlomba mengimbangi bahkan melebihi Sayyidina Abu Bakar. Tapi oleh Sayyidina Umar tidak sanggup melebihi amal kebaikan Abu Bakar, karena dia selalu lebih dahulu. Misalnya ada orang Rasulullah bertanya, siapa yang pagi ini sudah menjenguk orang sakit? Saya. Bahkan saya Rasulullah, siapa yang sudah bersedekah pagi hari ini? Siapa yang sudah membantu orang lain pagi ini? Sama saling tunjuk tangan. Dan siapa yang sudah takziah pagi ini? Bisa berlomba melakukan kebaikan. Dan itulah motivasi sahabat untuk beramal kebaikan. Dan orang-orang yang ahli puasa, ahli zakat, ahli sedekah dipanggil dengan masing-masing pintu mereka. Dan saya bahkan berharap Rasulullah beliau itu dipanggil dari semua pintu yang ada di surga, dan Rasulullah doakan dia termasuk selama di antaranya. Oleh karena itu jamaah untuk Allah Taala, mari kita berlomba dalam kebaikan, terutama di bulan Ramadan. Hadis yang terakhir, wa an Sahl bin Sa'id radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban yuqalu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sha'imun yawmal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghayrun qalu ayna as-sha'imun fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghayrun fa idza dakhalu aghliqa falam yadkhul minhu ahadun. Muttafaqun alaih. Dari Sahl bin Sa'ad radhiyallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di surga terdapat sebuah pintu yang disebut Rayyan. Orang-orang yang puasa pada hari kiamat masuk dari pintu tersebut. Tidak ada seorang pun yang masuk dari pintu itu selain mereka. Dikatakan manakah orang yang berpuasa? Lalu mereka berdiri. Tidak ada seorang pun yang masuk dari pintu itu selain mereka. Maka apabila mereka telah masuk semua, pintu tersebut ditutup sehingga tidak ada seorang pun yang masuk dari pintu itu. Hadis muttafaq. Jadi ini keutamaan kita ahli puasa yang akan masuk dalam pintu khusus yang disebutkan Rayyan, dan semoga kita semua termasuk orang yang ahli surga, dipanggil oleh Allah SWT, dipanggil di pintu surga. Kita ahli puasa dipanggil di pintu Rayyan, kita sedekah dipanggil di pintu sedekah, dan sesuai dengan amal ibadah kita. Semoga amal ibadah kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Kita akhiri dalam majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.